Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dongeng Rakyat akan menceritakan sebuah kisah azab warung Busari. Busari telah berjualan nasi sejak belasan tahun di kampung itu. Warungnya sederhana, tapi selalu ramai pembeli. Namun segalanya berubah sejak kehadiran warung baru di sebelah gang sempit, warung milik Mbak Ratmi, seorang pendatang misterius. Awalnya Busari mengira ini sekadar persaingan biasa. Tapi warung Mbak Ratmi selalu ramai, bahkan di luar jam makan. Sementara warung Busari yang dulu tak pernah sepi, kini nyaris tak ada pelanggan. Lebih buruk lagi, makanan yang dimasaknya terasa aneh. Kadang berlendir, kadang berbau busuk, padahal baru dimasak pagi itu. Busari mulai curiga, tapi yang tak diketahui orang adalah, ia sendiri punya rahasia kelam. 2 tahun sebelumnya, Busari pernah berada dalam kondisi terdesak. Warungnya mulai sepi, suaminya meninggal, dan hutang menumpuk. Dalam keputusasaan, ia mendatangi Mbah Karyo, dukun tua yang tinggal di pinggiran hutan bambu. Ia ingin warungnya ramai kembali, apapun caranya. Mbah Karyo memberikan syarat, kepala ayam cemani, kain kafan bekas, dan darah haid. Busari menyanggupi semuanya. Malam Jumat Kliwon, ia datang ke gubuk Mbah Karyo. Ritual dilakukan di dalam ruangan gelap yang dipenuhi asap. Lingkaran darah digambar di tanah, mantra dilantunkan dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok tinggi hitam, bermata merah menyala. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk Busari, lalu menghilang dalam asap. Mbah Karyo memberi Rajah kain hitam yang harus disimpan di bawah tungku dapur, dan memerintahkan agar diberi sesajen tiap Jumat Kliwon, nasi putih, telur rebus, dan setetes darah Busari sendiri. 3 hari kemudian, warung Busari kembali ramai. Pelanggan datang dari mana-mana, rezeki mengalir deras. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, Busari selalu bermimpi duduk di warung gelap penuh sosok-sosok tak berwajah. Mereka makan sambil tertawa, dengan mulut lebar tak wajar. Ia memilih diam. Baginya, semua itu adalah harga kecil untuk kesuksesan. Namun kini, setelah kehadiran Mbak Ratmi, semua berubah. Bukan hanya warungnya yang sepi, tapi gangguan mulai muncul. Jejak kaki ayam muncul di dapur, suara-suara aneh terdengar dari tungku. CCTV merekam sosok perempuan duduk diam di sudut warung. Busari, dihantui rasa bersalah dan ketakutan, akhirnya memutuskan mencari pertolongan. Ia mendatangi Ustadz Gara, seorang ustadz muda dan peruqyah yang tinggal di kampung sebelah. Setelah mendengar pengakuannya, Ustadz Gara hanya berkata, "Setiap ilmu hitam yang kau tebar, akan kembali padamu. Tapi rahmat Allah lebih luas dari murkanya." Ustadz Gara datang malam hari. Ia membawa Al-Quran, air zam-zam, dan daun bidara. Begitu ayat-ayat ruqyah mulai dibaca, warung Busari berguncang. Angin dingin menyapu, lampu padam. Dari dapur, terdengar jeritan, seperti gabungan tangisan bayi dan lolongan serigala. Sosok hitam muncul dari sudut warung, tinggi dan kurus, matanya merah. Ia menunjuk Busari sambil berteriak, "Kau yang memanggilku? Kenapa kau mengusirku?" Namun Ustadz Gara terus membaca ayat-ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan. Cahaya terang membungkus warung. Sosok itu menghilang dalam raungan. Warung pun kembali tenang. Tapi itu bukan akhir. Malam itu, Busari bermimpi lagi. Ia melihat warungnya kosong, gelap, dan di pojok ada sosok perempuan duduk membelakanginya. Ketika menoleh, sosok itu berkata, "Kau beri aku darahmu. Kau milikku. Kita terikat." Busari terbangun dengan bekas cakaran di lengannya. Ia kembali ke Ustadz Gara.
Saat ditanya, Bu Sari mengaku pernah memberi darahnya secara rutin dalam ritual. Ustadz Gara menggeleng berat. Ritual itu bukan sekadar perjanjian. Kau menanamkan bagian dari jin itu dalam jiwamu. Ruqyah tadi hanya membersihkan tempatnya, bukan ikatannya. Ustadz Gara meminta Bu Sari berpuasa 3 hari, lalu melakukan ruqyah khusus di rumahnya. Saat ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Bu Sari kejang hebat. Dari mulutnya keluar suara tawa berat dan mengerikan. Lalu Bu Sari berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Aku tak akan pergi. Ia adalah rumahku." Namun Ustadz Gara terus membaca. Dengan perjuangan berat, sosok itu akhirnya terusir, tapi harga yang harus dibayar mahal. Sejak malam itu, Bu Sari tak bisa lagi bicara. Ia duduk termenung setiap hari di kursi depan rumahnya, mata kosong, tak merespon siapapun. Dokter menyebutnya stroke ringan. Tapi warga tahu, itu lebih dari sekadar sakit fisik. Warungnya ditutup. Namanya perlahan dilupakan, hanya dibicarakan dalam bisik-bisik. Yang tersisa hanya satu pelajaran pahit, siapa yang memanggil kegelapan untuk rezeki, akan kehilangan lebih dari itu. Ustadz Gara hanya memberi satu pesan terakhir kepada masyarakat, jangan pernah bermain dengan rezeki lewat jalur gelap. Jin bisa kau panggil, tapi mereka tak pernah benar-benar pergi. Demikian cerita dari kami, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.